Waduh. Dan itu pengaruhnya ke seluruh tubuh tuh ya, ke gangguan kesehatan. Yang kalau Bahas. kita sudah masuk kepada hazardous itu memang kelihatan banget dan itu langsung ada misalnya kita keluar langsung batuk-batuk langsung matanya ada berair, iya. Jadi itu sudah memang berbahaya. Udah ada berapa titik sih nafas ini sebenarnya? Sekarang kita sudah ada di 15 kota. Oh, 15 kota. Jadi Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, Malang, Bali sama Belitung. Nah, tahun depan kita rencana masuk ke Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin, Manado, Makassar. Ya, moga-moga satu Indonesia Betul, nanti ya. betul. Karena memang polusi udara itu bukan buatan Jakarta. Oh iya, Iya. itu highlightnya ya guys. Iya. Kan kita disalahin mulu nih. Iya. Di Ini ibu kota bukan, nih gitu. ini Kan enggak ya? ini bukan hanya masalah Jakarta. Polusi udara adalah masalah kota yang urbanisasi. Mau nggak mau selalu ada. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus memikirkan bahwa oke, sebagai strategi kota-kota kita ke depan, gimana cara kita bisa mengurangi sumbernya dan gimana kita bisa menuju kepada tren-tren kualitas udara yang lebih sehat. Nah, itu penting banget nih. Karena kan belakangan ini ya Pak Piot ya, kita itu kayak dikasih tahu karena penyebab polusi udara ini adalah kendaraan bermotor nih utamanya. Ini pokoknya penyebabnya paling tinggi dari ini gitu. Apakah benar emisi dari kendaraan bermotor gitu? Jadi kalau obrolkan tentang sumber emisi agak susah. Kenapa? Karena beda tempat, beda sumber juga, dan beda jam, beda sumber, lagi. beda musim, beda juga. sumber juga. Jadi ada dua sisi di sini. Yang pertama ada polusi yang hyperlokal. Hyperlokal artinya tetangga bakar sampah. Kita tinggal di daerah yang ada jalan tol, itu polusi lokal. Nah, ada juga polusi lintas batas, polusi kiriman. Yang misalnya ada bisa ratusan atau ribuan kilometer dari kita ada pabrik, ada bencana, ada apa yang terjadi dan polusinya terbawa kepada kayak kita. Angin tadi gitu betul, ya. Betul. Nah, analogi paling tepat untuk itu kita pergi ke restoran, duduknya di non-smoking section tapi kena asap rokok. Iya benar, keciuman asap rokoknya. Betul, itu polusi lintas batas. Iya benar. Bayangannya kayak gitu ya. Ini asap rokok kan saya cium, kalau polusi kita nggak bisa lihat. Kita duduk di meja sama perokok itu hyperlokal. Kita duduk di non-smoking section kena polusi, kena rokok. Itu polusi lintas batas. Betul. Jadi balik lagi kepada pertanyaan, sudah ada beberapa studi yang bilang kontribusinya bisa sekitar 30% sampai 60%. Jadi itu range-nya lumayan banyak dari transportasi. Bulan Juli 2021 pas PPKM darurat, kita memang waktu itu sudah ada lumayan banyak sensor di Jakarta dan pas jalanan Jakarta itu I don't know if you remember, kosong banget kayak Last of Us itu scene-nya, right? Kosong banget, nggak ada orang-orang di situ. Ternyata polusi udaranya naik 12% waktu itu. Iya. Jadi memang yang harus dilakukan pemerintah adalah yang namanya source apportionment study. Nah, source apportionment study itu memungkinkan kita bisa ngelihat dengan cara yang scientific dan dengan cara yang akurat sumber di masing-masing daerah apa. Bisa ada ranking sumbernya, bisa ada kontribusi sumbernya. Karena memang setiap daerah tadi kan bisa beda-beda. Betul. Ya, aku kasih dua contoh. Yang pertama untuk teman-teman yang tinggal di daerah Muara Karang, Ancol, Pluit, itu di situ ada pelabuhan yang gede kan. Jadi salah satu sumber utama di Jakarta Utara bisa jadi pelabuhan, bukan sumber-sumber yang lain. Nah, di Depok memang tidak ada pelabuhan, tapi ada pabrik semen. Jadi misalnya di Depok sumber utamanya bisa jadi
pabrik semen itu. Jadi itu adalah pentingnya kita melakukan source apportionment study ini agar kita bisa lihat, oke, di musim ini sumbernya 1, 2, 3, tapi di musim ini di mana anginnya bertiup bukan dari barat tapi dari timur, sumbernya mungkin 4, 1, 2 seperti itu. Ya. Itu namanya pemetaan penyebab. Betul. Bahasa gampangnya ya guys. Pemetaan penyebabnya apa, pada saat apa, solusinya juga pasti beda lagi gitu ya. Betul. Jadi Ini sama dengan medis kan. Kalau kita masuk kepada salah satu analogi saya pakai, biasanya kalau kita sakit kita ke dokter umum dulu. Nah, kalau dokter umum belum yakin masalahnya ini, apa yang dilakukan? Tes tambahan. Cek dulu. Ada rentgen, ada tes darah, ada CT scan, ada MRI. Nah, baru dari situ kita bisa lihat root cause-nya apa. Iya. Jadi untuk tahu terapinya, Betul. kita lihat dulu dong. Ini Betul. memang didiagnosis dulu lah, Iya, kan? iya. Baru Sama. tindakannya yang tepat seperti apa. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya, berarti kalau kita pakai kendaraan listrik, ini jadi solusi juga nggak sih untuk ngurangin polusi udara? Jadi kalau kita lihat dari semua sumbernya, ada sumber dari bidang energi, ada sumber dari industri, ada sumber dari transportasi, banyak banget. Right? Nah, untuk mengurangi sumber secara keseluruhan, kita harus mencari alternatif dalam industri-industri itu. Nah, ini pengobrolannya gampang ya, alternatif untuk PLTU adalah PLTS, yes, of course. Tapi dari sisi logistiknya, aplikasinya gitu itu susah. Faktanya Iya. susah. Nah, jadi intinya apakah kendaraan listrik pengaruh? Ya, memang alternatif kepada ICE, internal combustion engine adalah transport publik, dan yang harus masih ada kendaraan pribadi ya kendaraan listrik, dan itu sudah dari sisi tailpipe emissions itu sudah terbukti bahwa kendaraan listrik yang masih pakai listrik batu bara CO2 emissions-nya lebih rendah daripada mobil biasa. Nah gitu. Jadi berarti memang ya tergantung apa problemnya, tapi kita bisa mengupayakan sih. Kalau menurut saya berarti Pak Piot ya, kayak ya udah apapun, sekecil apapun tindakan yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki situasi itu pasti akan ada manfaatnya gitu. Ada manfaatnya, dan itu pentingnya sekarang kan kita masuk kepada masa kampanye untuk pemimpin masa depan Indonesia. Yang berpikir tentang hal ini. Betul. Yang mau mengambil tindakan ya. Iya, jadi penting banget untuk kita mendengar apakah kandidat masing-masing mempunyai strategi untuk ini. Karena memang ini balik lagi bukan masalah Jakarta. Ini masalah semua kota yang urban. Oke. Nah, ini kan aplikasi Nafas Indonesia ya. Ini kan hampir 4 tahun berjalan. Tantangan terbesar yang dihadapi apa selama ini? Tantangan terbesarnya ya di luar kita membangun bisnis di tengah pandemi. Itu jadi tantangan yang besar banget. Itu baru buka 2020 ya? Betul. Iya, Januari 2020 baru mulai. Pandemi 2020 Maret. Maret, iya. Di luar itu memang tantangan paling besar adalah gimana cara kita meningkatkan kesadaran atas masalah yang tidak bisa terlihat dengan mata. Iya sih. So it's an invisible problem ya. Jadi itu adalah tantangan lebih besar ya, paling besar, dan itu memang adalah alasan kenapa kita balik lagi kepada data. Yes. Ya. Exactly. Terus inovasi apa nih sebenarnya yang disiapkan oleh Nafas Indonesia ke depannya? Jadi kita di dalam aplikasi sudah ada beberapa inovasi yang lumayan menarik. Yang pertama dari sisi alerts-nya kita ada yang namanya exercise alert. Jadi untuk teman-teman yang suka berolahraga, pas masuk kepada setting alert bisa di-set untuk dapat informasi kapan bagus untuk berolahraga atau enggak. Itu aku nyalain. Ada satu lagi yang namanya jemur bayi alert. Iya. Karena pengalaman pribadi ya. Betul, pengalaman pribadi. Aku punya anak yang 3 tahun sama 3 bulan, dan memang penting banget untuk mengurangi exposure kepada PM 2.5 untuk balita, sama ibu hamil juga, ibu hamil, lansia juga. Iya. Gitu. Jadi ada beberapa fitur seperti itu. Kita juga berkoneksi sama device-device seperti ini. Jadi ada ekosistem yang kita membangun.
satu hal yang baru di dalam aplikasi juga ada section yang namanya CAZ Clean Air Zone, dan memang di situ adalah direktori bisnis-bisnis yang udaranya terjamin sehat di dalam. Jadi ada gym, ada yoga studio, ada sekolah, preschool. Jadi memang ada sekolah loh iya bahkan. ada. Jadi kita mau merubah pemikiran tentang polusi udara dengan mengurangi kepasrahan. Sebelumnya it was like, okay, what can I do? Ya udah nggak bisa Ya udah, ngapa-ngapain deh gitu ya. nggak bisa Ternyata ngapa-ngapain. bisa. Ternyata bisa. Iya, jadi misalnya kalau pengen yoga atau berolahraga di tempat yang terjamin, ya di aplikasi sudah ada direktorinya. Oke. Keren banget. Jadi bisa jadi salah satu aplikasi baru, bisa diintip-intip di situ. Karena kan bagaimanapun juga kita harus menjaga kesehatan tubuh nih, terutama buat yang pengen menjalankan gaya hidup sehat. Karena kan dampaknya si polusi udara sendiri ini karena tidak bisa dihindari, dampaknya juga luar biasa. Jadi ada nih cara-cara yang bisa kita lakukan. Tips dong dari Pak Piot. Jadi kalau secara paling simple, yang kita harus melakukan itu mengurangi paparan polusi. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan itu. Yang pertama, di dalam lingkungan kita, di dalam rumah, di dalam kantor, memang kita bisa menjaga kebersihan udara. Ada beberapa caranya dengan pembersih udara. Mau nggak mau tidak ada cara yang lain untuk bisa, karena kita bukan jendela untuk ventilasi, memang lebih banyak polusi jadi yang malah masuk. Betul. Debu aja masuk nih yang kelihatan. Betul. Yang setiap pagi kita sapu di dalam, ini kok datangnya dari mana? Iya. Jadi memang kita bisa menjaga kualitas udara di dalam lingkungan kita. Yang kedua, air purifier, filter, iya. Itu ya, paling penting ya. Iya. Dan yang untuk air purifier sama filter ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, disesuaikan untuk kamar kita. Jadi luas ruangan. Betul. Jadi kadang-kadang ada yang beli ya udah yang kecil yang murah, tapi ternyata kamarnya besar, iya. Dan yang kedua, tidak harus ada teknologi tambahan di luar HEPA. Jadi dari sisi sainsnya ada satu studi dari The Lancet itu adalah jurnal sains yang paling ketat. Andalan aku kuliah. Memang ada beberapa saintis yang sudah membuktikan bahwa HEPA filter saja itu sudah bagus banget. HEPA filter 13, ya kan? Iya. Nggak salah ya. Jadi di dalam lingkungan kita. Nah, kedua, itu sekarang ada akses kepada data. Ada aplikasi Nafas, ada aplikasi yang lain-lain juga. Jadi sudah nggak ada alasan kita tidak tahu udaranya gimana di luar. Jadi cek aplikasinya, dan memang kalau seperti sekarang moderat ya bisa keluar. Kalau hijau ya udah semuanya dipindah keluar aja, right? Mungkin kalau next time hijau kita rekam di luar juga, betul. Right? Mumpung masih hijau nih, lagi hijau-hijaunya kita breathe fresh air di situ ya. Jadi itu dengan informasi itu bisa sesuaikan kehidupan sehari-hari kita. Dan yang ketiga itu pakai masker. N95 ada beberapa jenis. Yang paling penting itu kita cari fitnya yang paling bagus untuk kepala kita dan muka kita ya. Jadi aku pribadi coba sekitar 7 atau 8 jenis sebelum I found the one that I like. Iya, betul. Harus nyoba sih. Betul, harus nyoba, beli satu-satu, dan kalau udah ada, aku langsung beli 50 untuk satu box. Benar. Iya. Karena kadang ada orang yang ngerasa nggak nyaman nih pakai masker. Mungkin bukan karena maskernya, tapi mungkin jenisnya nggak cocok untuk wajah kita. Nggak fit segala macam, jadi cari yang pas, nanti nyaman kok. Kalau udah pas, ringan, nggak kerasa. Ya, aku nggak suka yang ear loop, aku nggak suka, jadi aku pakai yang head loop. Kayak orang berhijab ya? Iya. Malah head loop ya? Iya. Oke, ya. Thank you so much Pak Piot tipsnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya nih lovely people, dan tetap semangat di tengah-tengah polusi udara yang menimpa Indonesia. Thank you so much ya. Terima kasih banyak. Sukses selalu juga untuk Nafas Indonesia. Oke, lovely people, tolong di like videonya dan juga tulis di kolom komentar apa sih yang pengen kalian tanyain, atau kalian pengen komen-komen apa nih tentang polusi udara di sekitar kalian. Jangan lupa di subscribe dan bunyiin loncengnya ya. See you!